Makanan dan minuman yang mengandung tinggi gula ternyata memberikan efek samping yang kurang baik bagi kesehatan si buah hati. Mau tahu apa saja? Mari kita bahas di video ini. Halo Besti, kembali lagi nih dengan aku Dr. Nova. Di video ini aku mau bahas beberapa akibat pada anak-anak di mana terlalu sering mengkonsumsi makanan dan minuman yang mengandung tinggi gula. Mau tahu apa saja? Tonton video ini sampai habis. Anak-anak saat ini lebih rentan terhadap mengkonsumsi makanan tinggi gula. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor seperti mudahnya akses terhadap makanan tinggi gula, gencarnya pemasaran makanan tinggi gula yang ditujukan kepada anak-anak, dan kurangnya kesadaran orang tua tentang di mana bahaya konsumsi makanan tinggi gula bagi kesehatan anak-anak. Nah, di video ini aku mau menerangkan gula yang dimaksud di sini adalah gula rafinasi atau gula tambahan. Gula rafinasi tidak memiliki nutrisi, hanya memiliki kalori. Nah, mengkonsumsi makanan tinggi gula pada anak-anak dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Nah, apa saja efeknya? Kita bahas ya. Efek yang pertama adalah obesitas. Gula tambahan dalam makanan dan minuman umumnya mengandung tinggi kalori dan nol nutrisi dan gizi. Ketika anak-anak mengkonsumsi makanan tinggi gula, maka mereka cenderung mengkonsumsi lebih banyak kalori daripada yang dibutuhkan. Nah, pada akhirnya dapat menyebabkan obesitas atau kelebihan berat badan. Konsumsi makanan dan minuman tinggi gula juga berkaitan dengan penekanan hormon leptin yang mengatur rasa lapar. Kekurangan leptin dapat memicu rasa lapar dan nafsu makan berlebih. Yang kedua, resiko diabetes tipe 2. Menurut IDAI ada 1.645 anak dengan diabetes mellitus per Januari 2023 yang 5-10%-nya menderita diabetes tipe 2. Diabetes tipe 2 itu adalah suatu kondisi kronis yang ditandai oleh peningkatan kadar gula atau glukosa di dalam darah. Pada diabetes tipe 2 ini, tubuh mengalami resistensi terhadap insulin. Insulin adalah hormon yang membantu mengatur kadar gula darah. Selain resistensi insulin, produksi insulin oleh pankreas atau organ yang menghasilkan insulin juga mungkin tidak mencukupi. Nah, menurut Konsensus Nasional Pengelolaan Diabetes Mellitus Tipe 2, Endokrinologi Anak dan Remaja, IDAI 2015, pubertas berperan penting di dalam perkembangan diabetes mellitus tipe 2 pada anak. Selama pubertas, terdapat peningkatan resistensi terhadap aksi insulin yang menyebabkan terjadinya hiperinsulinemia. Sesudah pubertas, respons insulin basal dan terstimulasi menurun. Peningkatan hormon pertumbuhan pada masa pubertas diduga juga berperan terhadap terjadinya resistensi insulin selama pubertas. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika munculnya diabetes tipe 2 bersamaan dengan usia pertengahan pubertas. Yang ketiga, efek terhadap kesehatan mental. Konsumsi makanan dan minuman yang mengandung tinggi gula secara berlebihan dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan, termasuk masalah perilaku. Nah, sering mengkonsumsi makanan dan minuman manis dikaitkan dengan perilaku gangguan pemusatan perhatian dan hiperaktivitas atau attention deficit atau hyperactivity disorder. Satu penelitian di mana menyatakan dari 184 anak yang diteliti terdapat 37 anak yaitu 20,1% yang mengalami GPPH. Terdapat hubungan positif antara terjadinya GPPH dengan sering mengkonsumsi makanan manis yang merupakan salah satu faktor resiko terjadinya GPPH. Yang keempat adalah terjadinya masalah pencernaan. Apakah anak kamu sering sakit perut, dispepsia atau asam lambung? Apakah mereka mengkonsumsi banyak makanan yang mengandung gula seperti soda, permen, atau kue?
Gula dapat menyebabkan banyak masalah pada saluran pencernaan, termasuk saluran pencernaan yang asam, dispepsia, dan malabsorpsi yang tidak menyerap vitamin dan mineral penting. Efek negatif lain dari gula adalah diare pada anak-anak. Minuman seperti jus buah olahan yang terlalu sering dikonsumsi akan merangsang usus untuk mengeluarkan air dan elektrolit sehingga mengakibatkan diare. Akibat yang kelima, menurunkan imunitas tubuh. Pada satu artikel dikatakan, meskipun glukosa sangat penting untuk berfungsinya sel kekebalan dan proliferasinya, tapi jumlah glukosa yang tinggi dapat menyebabkan gangguan fungsi sistem kekebalan dan kondisi patologis. Namun, jumlah glukosa yang cukup sangat diperlukan untuk sistem kekebalan tubuh. Namun, peningkatan jumlah glukosa dapat menyebabkan produksi sitokin proinflamasi yang berlebihan. Nah, inflamasi yang terus-menerus dapat memicu berbagai penyakit kronis. Akibat yang keenam, sakit gigi. Konsumsi gula tambahan yang berlebihan dapat menyebabkan kerusakan gigi dan penyakit pada gusi. Hal ini disebabkan karena bakteri dalam mulut kita menggunakan gula sebagai sumber energi untuk tumbuh dan berkembang biak. Nah, bakteri ini kemudian menghasilkan asam dari proses metabolisme bakteri yang dapat merusak lapisan email gigi, di mana email gigi adalah lapisan pelindung yang menggumpal di luar gigi dan bertindak sebagai pelindung terhadap bakteri dan zat asam yang dapat menyebabkan kerusakan gigi. Nah, berikut hal-hal yang perlu kita ketahui. Makanan tinggi gula akan mengakibatkan efek samping jika dikonsumsi tidak sesuai dengan takaran. Kita sebagai orang tua dapat membatasi jajanan anak kita untuk mengurangi konsumsi gula. Berikan kepada anak kita makanan sehat. Anak-anak akan mencontohkan apa yang kita konsumsi sebagai orang tua. Sehingga ketika kita mengkonsumsi makanan sehat, maka anak kita akan mengikutinya. Batasi gula, apalagi untuk anak yang sudah kelebihan berat badan atau obesitas, untuk mengurangi resiko penyakit kronis. Nah, demikian video tentang beberapa akibat dari mengkonsumsi makanan dan minuman yang tinggi gula terhadap anak-anak. Semoga dengan video ini ayah dan bunda semakin bijak dalam memilih makanan untuk diberikan kepada si buah hati. Semoga video ini bermanfaat ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jika ada pertanyaan silahkan di kolom komentar. Bye!